Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari pada malam hari ini kita bawa hati kita datang di hadirat Tuhan mempersembahkan seluruh kehidupan kita di hadapannya. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada Tuhan di tempat ini. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami, hidup kami di hadapan-Mu. Biarlah Kau berkenan atas setiap hidup kami. Karena hanya Engkau yang layak disembah dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau disembah Tuhan, Kau dipuji. Biar segenap hati kami menyembah-Mu, segenap jiwa memuji-Mu Tuhan. Bawa kami diam di hadirat-Mu, bawa kami Tuhan duduk di bawah kaki-Mu untuk dengar suara-Mu, untuk nikmati Engkau Tuhan. Dan satu hal yang kami rindukan, hanya hadirat-Mu, hanya hadirat-Mu. Kau sungguh baik, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus. Nama-Mu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggi Kau, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik,
Apapun keadaan kami, Kau sedang mengajarkan kami itu selalu bersyukur di dalam segala hal. Kepada dalam malam hari ini Tuhan, kami mau berikan hati kami, mau berikan jiwa kami, seluruh hidup kami. Karena hanya Engkau yang layak, tidak ada yang lain. Sebab namamu di atas segala nama. Namamu yang berkuasa atas bumi ini. Namamu yang berkuasa atas hidup kami. Namamu yang berkuasa atas bangsa kami. Namamu yang berkuasa atas segalanya. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kami.
kami rasakan hadirat-Mu. Kami percaya saat Engkau hadir, sesuatu yang besar kan terjadi, sesuatu yang dahsyat kan terjadi. Oh, satu menyembah-Mu Tuhan, satu angkat tangan dan menyembah-Mu Yesus. Sesuatu yang besar kan terjadi saat ini terjadi. Oh, syadaralamaralamaralam. Mujizat terjadi, kuasa-Mu terjadi Tuhan. Satu menyembah,
kami tahu siapa yang menyertai kami. Kalau Tuhan beserta kami, siapa lawan kami Tuhan. Karena itu mampukan kami dengan firman Tuhan yang menguatkan hidup kami. Supaya kami memiliki iman yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Terima kasih Bapak, kami minta syukur kalau hari ini berikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Dan berikan kami telinga seorang murid yang siap untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan biarlah hari ini boleh mengubahkan kehidupan kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami keberanian untuk kami boleh melewati pertandingan kehidupan ini. Karena kami sadar ada banyak pertandingan demi pertandingan yang harus kami selesaikan dan kami percaya tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa petunjuk Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Untuk itu kami perlu firman Tuhan. Kami perlu petunjuk daripada Tuhan untuk melewati kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dan bila kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi jawaban, boleh menjadi kekuatan atas kehidupan kita. Dan saya izinkan saya memberikan tema pola pikir yang merubah kehidupan. Karena kalau pola pikir kita salah, maka kehidupan yang kita lampaui, kehidupan yang kita jalani itu akan salah juga. Untuk itu kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 23 ayat 7 bagian A. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 7 bagian A. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau di dalam NKJV dikatakan demikian terjemahnya, apa yang dipikirkan di hatinya demikianlah ia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pola pikir seseorang tidak bisa disembunyikan. Sebab apa yang nampak itu dari sikapnya. Itu akan kelihatan dari sikap kita. Jadi kalau pola pikir kita salah, tindakan kita juga akan salah. Tapi kalau pola pikir kita benar, maka itu akan melahirkan tindakan yang benar. Kalau kita mau mengalami perubahan dalam hidup ini, tentunya harus sesuai dengan pola pikirnya Tuhan, bukan pola pikir kita sendiri. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam 1 Samuel 16 ayat 7, demikian firman Tuhan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Jadi ini penting. Kalau hati kita tidak baik, maka tindakan kita akan menjadi tidak baik. Kita akan melihat dan kita akan belajar bersama-sama. Pola pikir yang salah itu akan menjerumuskan orang. Contoh di dalam Alkitab, di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ini cerita tentang orang muda yang kaya yang memiliki paradigma yang salah. Dia gagal untuk mencapai Tuhan. Dikatakan demikian. Kita baca aja Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus, apakah sebenarnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, janganlah membunuh, janganlah berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya,
Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi orang muda kaya ini bertanya kepada Yesus, Guru, bagaimana untuk memperoleh hidup kekal itu? Tapi paradigmanya dia, cara berpikirnya dia untuk memperoleh hidup kekal adalah melakukan tindakan-tindakan. Berbuat baik, tidak berzina dan lain sebagainya. Itu adalah paradigma yang diterima, yang dipelajari, yang dimengerti oleh anak muda ini. Padahal untuk memperoleh hidup kekal sebenarnya adalah menjual hartanya dan mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dikatakan yang terakhir, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi ikut Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, inilah paradigma yang benar. Jadi untuk memperoleh hidup kekal, itu adalah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Inilah paradigma yang benar. Jadi pemuda ini memiliki paradigma yang salah. Dia berpikir dengan berbuat baik, dengan melakukan hukum Taurat, dapat menutupi dosa-dosanya. Pemuda ini gagal. Gagal untuk mencapai janji Tuhan karena pola pikirnya belum berubah. Pola pikirnya yang menempatkan Tuhan bukan yang nomor satu. Bukan yang prioritas, bukan yang utama. Inilah kegagalan anak muda ini. Jadi memiliki paradigma yang salah akan menghasilkan tindakan yang salah. Pola pikir yang benar, paradigma yang benar adalah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ikut Tuhan, maka akan menerima hidup yang kekal. Contoh yang kedua, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10-14. 2 Raja-Raja 5 ayat 10-14 dikatakan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Berikutnya, tetapi pergilah Naaman dengan sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik lebih baik daripada sungai yang ada di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Bapak Saudara kasih Tuhan, Naaman ini memiliki pola pikir yang kuno menurut saya. Pola pikir yang hanya percaya pada satu metode. Dia berpikir begini, aku datang ke hamba Tuhan, terus nanti hamba Tuhan itu datang kepada aku, terus menumpangkan tangan atasku, maka aku akan menjadi tahir. Ternyata itu tidak diduga, itu tidak terpikirkan oleh Naaman. Waktu sampai di rumah Nabi Tuhan, hanya ajudannya, wakilnya yang disuruh keluar. Katakan kepada Naaman, suruh pergi ke sungai, membenamkan di sungai, maka dia akan menjadi tahir. Ini yang membuat Naaman tersinggung. Akhirnya jenderal, mosok disuruh mandi di sungai. Jadi tidak punya kerendahan hati. Dia berpikir seperti itu tadi, nabinya datang tumpang tangan. Tapi itu tidak terjadi. Tapi waktu dia diingatkan, dia waktu sakit hati, panas hati, karena perkataan abdi Allah ini, maka dia diingatkan oleh pegawai-pegawainya. Dia pegawai-pegawainya ini pegawai-pegawai yang baik. Mengingatkan, seandainya Bapak disuruh yang sulit pun, Bapak akan kerjakan. Tapi kenapa disuruh mandi aja kok enggak mau? Ini menggambarkan
menggambarkan harga dirinya masih tinggi. Jadi disuruh mandi di sungai, apalagi sungai ini kotor. Ini kan harga diri. Jadi Naaman masih tinggi hati, tapi waktu diingatkan oleh pegawai-pegawainya, Naaman berubah pikiran, nurut. Dan apa yang terjadi? Dia nyemplung di sungai Yordan, membenamkan dirinya, waktu keluar dari air, Naaman menjadi pulih, Naaman menjadi tahir. Seperti tubuh seorang anak, ia menjadi tahir. Jadi ada kesembuhan. Karena apa? Karena kerendahan hati, ada ketaatan. Demikian juga dalam hidup kita. Hidup ini perlu kerendahan hati. Ada ketaatan supaya apa? Terjadi perubahan. Pola pikir kita harus benar. Kalau pola pikir kita salah, tindakan kita akan salah. Contoh yang berikutnya. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 11 dan 14. Itu tentang Saul, Bapak Saudaraku. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. 12, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat ke-13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan akan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi pola pikir daripada Saul ini salah. Dia melakukan tindakan yang keliru untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, untuk meminta belas kasihan kepada Tuhan. Itu tugasnya nabinya. Tapi karena dia ditekan oleh rakyat, dia khawatir mereka ditinggalkan oleh rakyatnya. Akhirnya Saul berkata, pikirku. Dia pikir sendiri, dia asumsi sendiri. Padahal ini bersalah di hadapan Tuhan. Padahal sekiranya maunya Tuhan itu mau mengokohkan kerajaan Saul. Tapi karena kesalahannya, kebodohannya Saul, maka kerajaannya terpecah. Kerajaannya diberikan kepada orang lain. Orang lain yang harus menjadi raja. Karena pola pikir yang salah. Dia katakan pikirku. Lah inilah seringkali kita ini sebagai manusia seringkali berasumsi. Belum tanya ke orangnya pikirku, dikreka-reka sendirilah. Inilah pola pikir ini yang enggak bisa, yang enggak boleh terjadi di atas hidup kita. Kita harus berjalan iya di atas iya. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Artinya kita harus tahu jelas baru kita ngomong. Seringkali kita ini belum jelas tapi ngomong duluan karena mereka-reka berasumsi. Kira-kira kayak gini menurut pikiran kita, padahal kejadiannya enggak seperti itulah. Inilah yang tidak boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kalau pola pikir kita benar, maka tindakan kita akan benar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara merubah pola pikir supaya terjadi perubahan? Yang pertama, berpikir positif. Berpikirlah yang benar. Filipi 4:8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran kita ini perlu ditaklukkan kepada Kristus. Supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara kehidupan kita. Jadi pikiran kita menjadi pikiran yang benar, menjadi pikiran yang mulia. Dengan pola pikir yang positif itu akan membuat kita tidak gampang curiga. Membuat kita tidak gampang stres, membuat kita tidak gampang takut dan lain sebagainya. Apalagi kondisi-kondisi yang seperti ini, kita ada dalam masa-masa karantina, berita-berita yang seringkali itu membuat kita khawatir, berita-berita yang membuat kita takut, berita-berita yang membuat kita ketir-ketir dan lain sebagainya. Tapi waktu kita memiliki pola pikir yang benar, pola pikir yang positif, maka itu akan membuat kita menjadi tenang, membuat kita memiliki sukacita. Bapak Saudara kekasih Tuhan, dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita terjebak kepada pikiran-pikiran yang negatif, apalagi kondisi seperti ini. Kita harus punya filter dalam pikiran kita. Filternya apa? Firman Tuhan. Jadi setiap
informasi yang masuk itu harus dikendalikan, itu harus difilter, itu harus dicegah. Jangan sampai semua semua informasi yang masuk pikiran kita itu akan mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi tindakan kita. Kalau pola pikir kita salah, informasi yang kita terima ini salah, maka itu akan melahirkan tindakan yang salah, akan melahirkan kita melakukan hal yang salah. Jadi pola pikir kita itu harus benar, pola pikir yang positif supaya terjadi perubahan dalam hidup kita. Ada contoh begini, ada seorang yang takut kepada Tuhan itu seperti takutnya kepada setan. Nah ini pola pikir yang salah. Takut kepada Tuhan itu artinya tidak melakukan dosa, menjauhi kejahatan. Bukan seperti takutnya melihat hantu, melihat setan dan sebagainya. Itu pola pikir yang salah. Jadi takut akan Tuhan itu meninggalkan dosa, tidak mau berbuat dosa. Jadi kalau kita memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan, para orang tua, saya percaya saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Anak-anak dididik takut akan Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka tidak akan pernah melakukan hal yang salah. Mereka tidak akan pernah melakukan dosa. Kenapa? Takut akan Tuhan. Memiliki pengertian yang benar, takut akan Tuhan itu seperti apa. Akhirnya menjauhi kejahatan, menjauhi larangannya, dan melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Dan waktu pikiran negatif kita itu muncul dalam pikiran kita, itu mesti dilawan dengan pikiran yang positif. Maka hasilnya mukjizat akan terjadi. Hasilnya hal-hal yang ajaib itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena pikiran negatif itu sama iblis akan dilemparkan terus. Tapi kalau kita mengambil seperti dengan umpan, iblis itu seringkali melemparkan umpannya kepada kita. Waktu kita ambil, maka kita menjadi salah. Karena musuh keberhasilan kita itu bukan hal yang sulit dijangkau. Justru apa yang paling dekat dengan kita, yaitu diri kita sendiri. Betapa sering kita memandang rendah kapasitas kita. Kita sering menyepelekan kapasitas yang ada dalam hidup kita. Kita tidak pede, tidak percaya diri. Merasa kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Dan sehingga itu akan membuat langkah kita ini tertahan. Kalau kita kurang pede, kurang percaya diri, maka itu akan membuat langkah kita tertahan. Kenapa? Dari dalam diri kita ada ketakutan, ada kekhawatiran, takut gagal, takut tidak selesai, takut apalagi banyak hal. Itu yang menghalangi kita untuk tidak melangkah. Nah, bagaimana kita bisa maju memotivasi diri kita? Memang ada kekurangan, ada kelemahan, dan ada keterbatasan, tapi kita terus mencari cara, mencari terobosan untuk menatap ke depan yang penuh harapan. Bapak saudaraku, saya punya cerita, ada seorang anak kecil, 2 orang anak kecil, sama-sama sekolah. Seringkali pagi hari dia datang ke sekolah berdua berlari dan sampai di sekolah itu ada tungku. Ada tungku yang besar dan mereka berdua waktu masuk di dalam pintu menuju tungku itu meledaklah tungku itu. Ada kakak adik ini. Yang kakaknya kena ledakan tungku meninggal dunia, tinggal adiknya. Adiknya ini dicacat. Waktu mau dipotong, mau diamputasi kakinya, dia memohon kepada bapaknya dan dokter untuk supaya tidak diamputasi karena dia punya harapan. Aku akan bisa sembuh. Padahal dia sudah mulai cacat, mulai membusuk kakinya. Tapi karena semangatnya, dia memotivasi dirinya untuk dia bisa sembuh dan bisa. Akhirnya mulai sembuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru mulai kelihatan hasilnya. Dan waktu itu dia mencoba berjalan, tapi ternyata tidak berjalan sedikit jatuh. Tapi dia tidak putus asa. Dia tetap tidak hanya berjalan, tapi dia mulai bisa lari. Akhirnya setiap ada kegiatan disuruh ke pasar beli apa gitu lari, disuruh kemana lari, terus dia berlari terus sampai 1 tahun 2 tahun terus ada suatu event khusus lari dia ikut mendaftarkan diri dan di situ dia mulai PD-nya makin hari makin muncul dan dia mendapatkan juara. Sejak itulah dia terus berlatih terus, dia memotivasi dirinya, dia cari cara. Dia kalahkan semua ketakutannya dan akhirnya dia menjadi pelari tingkat dunia. Namanya adalah Glenn Cunningham. Kenapa? Dia memotivasi dirinya. Dia berpikir positif. Aku akan menjadi juara. Aku akan menjadi juara. Dan inilah yang harus ada dalam hidup kita. Supaya kita bisa memiliki perubahan dalam hidup kita. Perubahan terjadi dalam hidup maka ada pola pikir yang berubah. Sehingga tidak ada
lagi alasan buat kita untuk berhenti melangkah, untuk tidak berkarya. Seringkali kita ini menjadi orang yang paling detail memperhatikan kelemahan tubuh kita. Padahal orang lain itu loh, tidak terlalu serius melihat kelemahan kita, melihat kekurangan kita. Tapi kita terlalu detail. Sehingga inilah yang membuat kita tidak mau berkarya, nggak bisa maksimal. Kenapa? Terlalu melihat dirinya sendiri. Itu penghalang buat kita. Untuk itu mulailah kita berpikir yang benar, berpikir yang positif. Tinggalkan negatif-negatif semua, ganti dengan pikiran yang positif, ganti dengan pikiran yang benar supaya kita bisa melangkah. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah. Lebih baik melangkah, satu langkah salah daripada tidak melangkah sama sekali. Akhirnya selama hidup kita tidak akan pernah mencoba, kita tidak akan pernah melangkah. Tidak apa-apa, salah satu kali nanti bisa diperbaiki. Dan itulah yang harus, untuk itu jangan menyerah kalah. Menyerah kalah adalah jalan paling mudah. Tidak perlu mencoba, tidak perlu kuras keringat, tidak perlu tetesan air mata, tapi itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara mungkin kasih Tuhan, kita manusia ilahi yang diciptakan untuk menjadi pemenang. Jangan berpikir hidup ini mudah tanpa perjuangan. Keberhasilan bukan kondisi yang kebetulan, tapi merupakan upaya yang terus-menerus kita kerjakan. Jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun juga. Apalagi hari-hari ini. Jangan pernah nyerah. Apa yang bisa saudara kerjakan, lakukan saja. Jangan pernah putus asa. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Karena firman Tuhan di dalam Roma 8:8 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan menyertai kita, bekerja dalam hidup kita bagi mereka yang mengasihi Dia. Pastikan saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan itu akan sempurna. Yang kedua, untuk mengubah pola, untuk terjadinya perubahan dalam hidup kita, yang kedua berpikir perkara-perkara rohani. Kolose 3:1 dan 2 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Setiap hari kita dibombardir oleh peristiwa-peristiwa dan keadaan dunia yang membuat pola pikir kita terpengaruh. Akibatnya membuat kita menjadi galau, membuat kita menjadi risau, membuat kita menjadi khawatir, takut, dan seterusnya. Tetapi hari ini Tuhan mau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang Kristus ada. Semua pola pikir yang kita itu harus bersentral kepada Kristus. Dan perlu dilatih terus-menerus dalam hidup kita. Perlu kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jadi kalau kita mendapatkan pikiran-pikiran Kristus, menempatkan hidup kita pada hal-hal yang bersifat rohani dan menjadi prioritas dalam hidup kita. Contohnya begini, perkara-perkara yang rohani itu. Waktu Daud dikejar-kejar oleh mertuanya, oleh Saul. Dan ada kesempatan untuk balas dendam. Ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tapi itu tidak dikerjakan. 2 kali kesempatan itu ada. Tinggal penggal kepalanya, beres sudah. Tapi Daud tidak dikerjakan karena Daud mengerti perkara-perkara rohani. Dia tidak mau mengusik hamba yang diurapinya. Saul juga diurapi oleh Tuhan. Walaupun telah melakukan kesalahan. Sebelumnya Saul diurapi oleh Tuhan. Jadi Daud mengerti perkara-perkara rohani ini sehingga dia tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan ini harus ada dalam hidup kita. Kalau kita menghormati pemimpin-pemimpin kita, menghormati orang-orang yang diurapi Tuhan, maka itu hal yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan. Maka berkat Tuhan akan turun atas kita. Perubahan itu akan terjadi atas hidup kita. Ibrani 13:17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan, jadi waktu kita menyadari, waktu kita tahu bahwa kita harus berpikir perkara-perkara yang rohani, kita harus ngerti perkara rohani itu harus kita kerjakan. Jadi kalau saudara
Firman Tuhan menginginkan kita, menasih kita, hormati orang tua, hormati pemimpinmu, ya hormati. Sebagai ayat yang terakhir, Yesaya 55:11 dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman yang saudara dengar, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan hidup kita, dia akan merubah kehidupan kita. Dia akan menyelesaikan tugasnya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi firman yang saudara dengar hari ini itu tidak kebetulan. Itu akan merubah kehidupan saudara. Jadi intinya saudara dengar dan lakukan, renungkan dan lakukan dalam hidup kita. Dan itu yang akan merubahkan kehidupan kita. Jadi firman itu enggak akan kembali dengan sia-sia. Akan memproses hidup kita. Akan membentuk kita. Karena yang dimulai dari alam roh. Kalau saudara masuk dalam keintiman dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, mulai dari roh dulu, maka yang jasmani akan terjadi. Kalau saudara hari ini mulai takut, mulai galau, mulai khawatir, mulai bosan di dalam karantina wilayah, datang kepada Tuhan. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara kehidupan kita. Yang itulah membuat pola pikir kita menjadi pola pikir yang benar, pola pikir yang positif. Kita akan mengerti hal-hal yang rohani. Dan kalau tanamkan dalam hidup kita, kita lakukan, maka berkat Tuhan akan mengikuti kita sepanjang masa sampai hidup yang kedua kali. Sampai Yesus memanggil kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara hari ini. Bila ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pelita, boleh menjadi peta, boleh menjadi petunjuk di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya tidak kebetulan kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan atas hidup kami. Agar pemeliharaan Tuhan itu nyata, agar pemeliharaan Tuhan itu sempurna, yang mengubahkan pola pikir kami. Sehingga kami memiliki pola pikir yang benar, pola pikir yang positif, dan kami boleh mengerti perkara-perkara yang rohani. Sehingga kami tidak terbelokkan, sehingga kami tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak benar. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki berpikir yang positif, berpikir yang benar, berpikir perkara-perkara yang rohani. Terima kasih Bapak, bila Engkau tanamkan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Mari berdoa dengan di atas kepala bersama-sama. Sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Beri yang terbaik hanyalah bagimu.
Dan biarlah hari ini kita boleh bersama-sama menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kan Roh Kudus yang memberkati kita semua, yang menolong kita semua, yang menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.